special? Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur 10 film animasi terbaik di tahun 2020. On a quest, the clear path is never the right one. Okay. We'll go in the haunted house this one time, but we're not gonna make a habit out of this. Right, Scoop? Something's happened to me. Yeah, I can see that. Flippin' great. Di daftar ini, kita akan melihat film animasi berdurasi panjang yang keluar di Amerika Utara di sepanjang tahun 2020. Pilihan kami didasarkan pada kombinasi ceritanya, inovasi, dan tentu animasinya. Film animasi tahun 2020 mana yang kalian suka? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Justice League Dark, Apocalypse War. Di antara Man of Tomorrow dan Red Sun, 2020 adalah tahun yang sangat sibuk bagi Superman. Penampilannya yang paling berkesan adalah Apocalypse War. Look, I won't ask you to give anything more than I do. But this isn't up for discussion. We're going to stop Darkseid once and for all. Cerita ini menyatukan Justice League, Teen Titans, dan Suicide Squad dalam skenario yang menyeramkan, di mana Darkseid mendominasi dunia. Karya ensemble ini memanfaatkan perannya yang luas dengan cara yang inventif dan sangat emosional. Yang menonjol adalah John Constantine yang sekali lagi diwujudkan oleh aktor Matt Ryan. Been up against all sorts of bastards and I always stood tall. This time I just ran. Why did I do that? Why? Walaupun film tersebut ditujukan untuk penggemar berat DC, karakternya terdefinisi dengan sangat baik dan dramanya ini sangat memikat sehingga mencapai daya tarik yang lebih luas. What a wonderful gift, daughter. Be well. Goodbye, Father. Kalau Apocalypse War benar-benar entry terakhir dalam kontinuitas DC Animated Movie Universe, maka para pembuat film telah mengeluarkan ending yang berani dan sangat epic. Nomor 9, Trolls World Tour. Trolls World Tour terkenal sebagai salah satu film besar yang dirilis di tahun 2020 yang beradaptasi dengan landscape yang berubah. We are not alone in this world. Secara bersamaan dirilis di limited bioskop dan juga on demand. Gimana pun kamu memilih untuk menontonnya, sequel Trolls memberi kami film yang patut ditonton dengan citra cerah yang datang ke penonton seperti buku pop-up, rangkaian warna yang bervariasi yang dilengkapi dengan soundtrack beragam, menghadirkan campuran pop, rock, dan juga banyak lagi. Lagu-lagu tersebut secara cerdik disatukan jadi sebuah cerita tentang gaya musik berbeda yang berusaha untuk hidup berdampingan. Walau film tersebut mungkin gak akan mengubah dunia, tapi tetap disambut baik di tahun 2020. It's all these sounds and all our differences that make the world a richer place. Because you can't harmonize alone. Hanya karena orang gak menyanyikan lagu yang sama, bukan berarti mereka gak bisa bersatu dalam harmoni. Nomor 8, Scoop. Lebih dari 50 tahun setelah debutnya, Scooby-Doo tetap jadi nama yang relevan dalam animasi. Scoop memberi penghormatan kepada Scooby-Doo, yang tentu kita semua kenal dan juga teman-temannya di Mystery Inc. Pembukaannya, di mana geng pada berkumpul, mengingatkan kita pada a pup named Scooby-Doo. Okay. We'll go in the haunted house this one time, but we're not gonna make a habit out of this. Right, Scoop? Kehadiran Blue Falcon adalah strategi yang bagus untuk The Scooby-Doo Dynamite Hour. Bahkan cameo acak dari selebritas seperti Simon Cowell terasa seperti throwback ke New Scooby-Doo movies. Congratulations, gentlemen. You are terrible. How does he do that? See, he's mean, but he makes it fun. Meskipun Scooby-Doo secara umum dikenal dengan kualitas animasinya yang nggak terlalu tinggi, Scoop adalah salah satu entry franchise yang paling menarik secara visual. Dikemas dengan karakter yang pasti disukai penggemar kartun Sabtu pagi. Where are you? Mungkin ini bisa memulai semesta sinematik Hanna-Barbera. Nomor 7, The Will of Beasts. The Will of Beasts adalah adaptasi dari buku anak-anak karya Louis Lowry. Walaupun bisa dengan mudah disalahartikan sebagai adaptasi Roald Dahl, seperti banyaknya cerita Dahl, The Will of Beasts bercerita tentang anak-anak yang dewasa sebelum waktunya, dan kebanyakan tentang orang dewasa yang ceroboh. We eat today's food. You eat yesterday's food. But you ate all of yesterday's food yesterday? So there is no food left over for Jane. Di sana bahkan ada pembuat permen yang eksentrik, khususnya mengingatkan kita kepada film-film seperti Willy Wonka, Matilda, dan James of the Giant Peach. Film ini aneh dan manis juga, dan juga nggak takut untuk bersikap sinis dan terkadang terlihat menyeramkan. They're gone? We did it! We are orphans!
Sungguh menyegarkan melihat film keluarga modern dengan keunggulan, dan The Willoughbys adalah racikan yang pas. No place to go. We've lost it all. But we have each other. Saat-saat yang gelap diimbangi dengan naskah yang lucu, desain karakter yang hidup oleh Craig Kallman, dan moral yang tulus tentang keluarga. Nomor 6, Phineas and Ferb The Movie, Candace Against the Universe. Di set sebelum seri terakhirnya yang tayang 5 tahun sebelumnya, film Phineas and Ferb kedua ini terasa seperti bertemu teman dekat. Disney eksklusif ini adalah bagian ensemble yang kuat, menyatukan Phineas, Ferb, geng mereka, Dr. Doofenshmirtz, dan Agent P untuk petualangan di luar dunia, yang tentu sangat seru. It's so fun to be traveling into outer space with a bunch of kids who teleported into my house with no adult supervision. Tapi sorotannya berfokus kepada Candace, yang berkembang dari sosok antagonis menjadi protagonis yang menarik empati kita. You are the chosen one, you are the chosen one, yes, you are the chosen one. So, you're saying I'm special? Cerita ini berakar dari rasa frustasi, ketidaknyamanan, dan dinamika berlapis Candace dengan adik-adiknya. Walaupun mendedikasi musim panasnya untuk mencoba menghancurkan mereka, Candace menyukai Phineas dan Ferb, dan tentu adik-adiknya ingin menyelamatkan kakaknya mereka. What is this? It's all the things that make you the coolest person we've ever met. You kick butt, you rock out, and you can always make us laugh. The kind of laughter where stuff squirts out of your nose. Summer would be no fun without you. Semuanya disatukan dalam animasi yang berwarna, lagu yang menarik, dan dubbing yang energik. Nomor 5, Wolf Walkers. Untuk penonton Amerika Utara, Cartoon Saloon mungkin bukan nama yang populer seperti Disney atau DreamWorks. Tapi studio Irlandia ini telah memberi kita beberapa fitur animasi dengan atmosfer yang indah di abad ini, termasuk The Secret of Kells, Song of the Sea, dan The Breadwinner. Wolf Walkers adalah daftar lainnya yang layak untuk masuk nominasi Oscar. Something's happened to me. Yeah, I can see that. Flippin' great. Diproduksi bersama oleh Melusine Production, petualangan fantasi ini mendapatkan sambutan besar dari Festival Film Internasional Toronto 2020. Seperti banyaknya upaya Cartoon Saloon sebelumnya, film ini menceritakan tentang kisah abadi yang didasarkan pada pengetahuan Celtic menggunakan teknik animasi 2D yang menakjubkan. Mengingatkan kita kepada Princess Momonoke, Wolf Children, dan Brave, Wolf Walker sudah familiar dengan semua cara yang benar sambil tetap menjadi entitas yang unik. Nomor 4, A Shaun the Sheep The Movie, Farmageddon. Walaupun secara teknis debutnya di Inggris dimulai di tahun 2019, penonton Amerika dan dunia harus menunggu hingga 2020 untuk mengunjungi Mossy Bottom Farm. Kalau judulnya aja membuat kamu tersenyum, kita jamin kamu akan tersenyum sepanjang film kedua Shaun the Sheep ini. Lula. Seperti pendahulunya, petualangan stop motion ini adalah film yang hampir nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, membiarkan karakter ekspresif, komedi fisik, dan humornya menjelaskan ceritanya. Ini sangat menyegarkan dan mengingatkan kita kepada nominasi Oscar 2015. Para pembuat film membuat cerita orisinal tentang alien dan agen pemerintah. Tetapi film tersebut tidak pernah kehilangan pesona sederhana yang membuat Shaun the Sheep menonjol. Aardman Animation telah melakukannya dengan stop motion yang mengesankan, kecerdasan yang tajam, dan karakter yang menonjol. Nomor 3, Over the Moon. Dari semua film animasi yang didistribusikan Netflix tahun ini, Over the Moon adalah yang paling mendekati keajaiban Disney. Sebagian besar karena film ini disutradarai oleh Glenn Keane, yang pernah membuat The Little Mermaid dan juga Tangled. Seperti film Disney klasik, Over the Moon menggunakan lagu-lagu inspiratif untuk menceritakan kisah yang bagus dan dengan sentuhan magis. Walaupun film ini didasarkan pada tradisi dan pengetahuan Tiongkok, karakter dan temanya punya kepekaan yang modern. Zhang flown to the sky
while her one true love stayed here and bit the dust. Now she lives with a rabbit instead of a husband. Good choice. Film ini juga punya musik kontemporer yang diambil dari K-pop. Over the Moon tidak hanya terdengar bagus, tapi dunia bulannya adalah keajaiban yang harus dilihat. Untuk petualangan yang semarak, menyentak, dan ultraluminer, kami sarankan kalian naik roket ke bulan sekarang. Nomor 2, Onward. Ini mungkin bukan film pertama yang memberikan sentuhan modern pada latar fantasi, tapi yang membedakan Onward adalah penggambaran yang otentik. Film Pixar ini berpusat pada dua elf, yang satu nggak pernah mengenal ayahnya yang sudah meninggal, dan yang satunya nggak sempat mengucapkan selamat tinggal. Sure do wish I could spend the day with you sometime. I know. Well, there's so many things we could do. I bet it'd be really fun. Well, let's find out. Yeah, I mean, I'd love to. We could, Okay. Bye. Yeah. Walaupun magic ada di alam semesta ini, film ini nggak memberikan jawaban yang mudah untuk mengatasi kesedihan. Expressway is a little too obvious. On a quest, the clear path is never the right one. Pengorbanan dilakukan dan tidak semua orang mendapatkan akhir yang mereka impikan. Tapi setiap karakter muncul lebih kuat, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang ceritanya. Jendela teater Onward dirilis secara digital lebih awal karena pandemi. Walau waktunya bisa dianggap tidak menguntungkan, penonton membutuhkan film seperti ini di Maret 2020. Sebelum kita ke nomor 1, berikut beberapa honorable mention. Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. Dengan mudah, film ini jadi yang terbaik hingga saat ini. Is that it? Did we win? For now. All right. Yeah. The Croods: A New Age. Pembuatan sequelnya memakan waktu 7 tahun. It's the end of the world. Well, that's it for me. A Whisker Away. Untuk penyayang kucing dan anime dimanapun. Lupin 3: The First. Perpaduan menakjubkan seni Jepang dan juga animasi 3D CG. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Soul. Di dunia animasi, Pixar sering dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun tergoda untuk memberikan posisi teratas kami ke studio lain, co-sutradara Pete Docters dan Ken Powers benar-benar hebat dengan mengeluarkan Soul yang indah ini. Setelah pemutaran perdananya di BFB London Film Festival, film ini mendapatkan skor sempurna dari The Hollywood Reporter, The Guardian, dan juga The Playlist. Sama seperti Coco, film ini memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan setelah kematian dengan menambahkan komponen musik yang penting. Music is all I think about. From the moment I wake up in the morning to the moment I fall asleep at night. I was born to play. Tapi Soul bercerita tentang dampak yang kita tinggalkan di bumi dan mengapa hidup itu layak untuk dijalani. Hey, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. Dengan lagu yang penuh perasaan, pemeran yang beragam, dan cerita yang bermakna, film ini nggak hanya berpotensi mengubah persepsi kamu tentang animasi, tapi juga ke seluruh pandangan hidupmu. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.